Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias lagi spoiler Wudong Qiankun season 5 episode ke-8. Seperti biasa ya, kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana alur cerita di spoiler sebelumnya di mana Lindong telah membuka segel spiritual yang ada dalam giok takel reruntuhan gajah suci dan membuat keberadaannya langsung terdeteksi oleh murid senior kekaisaran cahaya suci Jinmu. Namun tampaknya Lindong tidak begitu peduli karena selain kekuatannya sendiri juga jauh melebihi praktisi yang setara, dia juga memiliki banyak khodam mulai dari Lin Diao sampai boneka darah si Ujang yang memiliki kekuatan setara kultivator ranah nirpana. Ketika Lindong lagi asyik menyerap energi nirpana dan melatih tubuh emas nirvana kecil, tiba-tiba datang dan bersiap untuk membuat gara-gara dengan pemilik batu suci tersebut. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Kekuatan Yuan di dalam gunung bergejolak dan benang energi merah menyala terus mengalir ke tengah lubang hitam di mana Lindong yang berselimut api nirpana berada. Sementara Lindong melahap semua energi yang ada di pegunungan, Lin Diao berdiri di udara dan menatap tajam ke arah Lindong yang telah bertahan selama 4 kali penuh di dalam api nirpana. Meskipun awalnya kesakitan, sekarang datang sudah jauh lebih tenang dan Lin Diao dapat dengan jelas merasakan betapa cahaya keemasan di dalam api nirvana menjadi lebih padat. Meskipun begitu, untuk benar-benar tahap awal tubuh emas nirvana kecil, warna emas itu harus bercampur dengan daging dan tulang, tidak seperti saat ini yang hanya berada di luar permukaan tubuh Lindong. Memang masih ada beberapa waktu untuk Lindong benar-benar menguasai awal penguasaan tubuh emas nirvana kecil. Namun untuk orang biasa, melatih teknik tingkat tinggi ini setidaknya akan membutuhkan berbulan-bulan yang panjang. Mata Lin Diao dapat melihat bahwa saat ini Lindong telah mencapai titik yang cukup penting dalam pelatihannya dan berpikir bahwa kemampuan pelahap simbol leluhur masih belum cukup untuk membantu pemuda itu, sehingga Iblis Martin itu pun memutuskan untuk turun tangan ketika melemparkan pil nirvana yang tak terhitung jumlahnya dari dalam tas Qiankun Lindong dan membuat pilar lampu merah menyala dengan cepat menyerbu ke dalam tubuh sang pemuda klan Lin tersebut. Ketika Lin Diao melemparkan sejumlah besar pil nirpana, seluruh lubang hitam tampak bergetar dan cahaya keemasan di permukaan tubuh Lindong menjadi semakin menyilaukan. Beberapa menit setelah gelombang yang kuat terus menyebar dari dalam api, Lindong melepaskan teriakan pelan dan membuat cahaya emas yang menusuk dapat terlihat bahkan ratusan jauhnya, hingga membuat Lin Diao melonjak dengan gembira memahami bahwa manusia pungutnya telah berhasil menyempurnakan tubuh emas nirpana. Mata dadu yang sebelumnya terus tertutup rapat juga perlahan terbuka, menunjukkan kilauan emas murni yang tidak dikirim merupakan pemandangan yang luar biasa aneh sekaligus mengagumkan. Beberapa saat setelah membuka mata, cahaya emas itu berangsur-angsur memudar sementara Lindong masih tetap berdiri tenang di atas batu, tidak buru-buru berdiri, masih mengenang kekuatan mengerikan di dalam tubuhnya yang seolah dapat menghancurkan gunung dan membelah tanah dengan mudah. Keheningan berlangsung untuk waktu yang cukup lama sampai kemudian Lindong berdiri melepaskan aura haus darah yang bahkan tidak lemah dibanding binatang-binatang terkuat yang ada di seluruh pegunungan. Karena itulah ketika melihat gerombolan binatang iblis menyerangnya, kini Lindong hanya terkekeh sebelum kemudian melayangkan pukulan yang meskipun tampak begitu tenang tanpa riak sedikit pun, namun langsung membuat binatang iblis dengan kekuatan puncak manifestasi meledak dalam sekejap dan berubah menjadi kabut berdarah. Setelah meledakkan binatang iblis manifestasi puncak dengan satu pukulan, Lindong segera meregangkan tubuhnya dengan perasaan yang senang dan puas, membuat Lin Diao buru-buru meminta manusia pungutnya itu untuk tidak puas dengan cepat karena kekuatan ini hanyalah penguasaan awal dari tubuh nirpana emas. Lin Diao juga membanggakan dirinya yang berinisiatif dengan cepat melemparkan 10.000 pil nirpana untuk membantu Lindong menyelesaikan pelatihan. Mendengar ini, Lindong auto merasakan tensi
emosinya naik memikirkan betapa keras upayanya untuk mengumpulkan 10.000 pil nirvana dan sekarang seluruhnya telah menghilang dalam sekejap mata. Melihat ekspresi Lindong yang sangat kehilangan, Lin Diao langsung menghela napas ketika menguliahi pemuda itu untuk tidak bersikap kikir karena keuntungan yang didapatkan jauh lebih berharga daripada sekedar 10.000 pil nirvana. Akhirnya Lindong pun hanya bisa menggeleng pelan dan berusaha untuk ikhlas karena benar apa kata Lin Diao, apabila kekuatannya meningkat maka dia akan mendapatkan kembali 10.000 pil nirvana dalam waktu singkat. Karena telah mencapai tujuan kultivasinya kali ini, Lindong tidak lagi berencana untuk terus tinggal di pegunungan dan bergegas kembali ke kota titik kumpul ketika tiba-tiba saja suara Lin Diao terdengar dan memperingatkannya bahwa ada aura kuat tambahan di dalam kota. Tidak lama setelah suara Lin Diao terdengar, binatang besar naik ke udara dan beberapa sosok dengan bangga berdiri di atas binatang itu mengatakan bahwa mereka hampir saja merampas nyawa Moling dan kawan-kawan kalau Lindong masih tidak muncul juga. Ekspresi Lindong berubah dingin ketika memperingatkan bahwa dia akan menghabisi semua antek Dajjal Kekaisaran Cahaya Suci kalau berani melukai temannya, membuat 3 orang di atas binatang yang kesemuanya merupakan ahli manifestasi puncak tertawa beramai-ramai dan mengatakan bahwa Lindong lah yang akan segera di OTW digeprek saat itu juga. Moling buru-buru meminta Lindong untuk pergi menyelamatkan diri saja, namun pemilik batu suci itu tidak bergeming sama sekali, malah menanyakan apakah Jinmu tidak datang kali ini. 3 antek Dajjal Kekaisaran Cahaya Suci itu hanya menunjukkan ekspresi mencibir menanyakan memang identitas besar macam apa yang Lindong miliki sampai-sampai Jinmu harus datang secara pribadi untuk memberinya pelajaran. Lindong yang mendengar itu tentu geleng-geleng kepala, menyayangkan Jinmu yang tidak datang dan berhubung senior besar Kekaisaran Cahaya Suci itu sangat menginginkan kepala, maka dia tidak keberatan untuk membantu mengirimkan kepala 3 bawahannya ini. 3 utusan Jinmu jelas saja langsung menunjukkan tawa mengejek mendengar pernyataan Lindong yang terlampau percaya diri. Sementara ahli lain yang berkumpul di tembok kota hanya bisa menghela napas lesu memahami jika 3 ahli puncak manifestasi yang dikirim ke Kekaisaran Cahaya Suci ini pasti bisa mengubah penguasa kota titik kumpul sekali lagi. Namun ekspresi semua orang termasuk juga 3 antek Dajjal Kekaisaran Cahaya Suci sepenuhnya berubah setelah melihat bagaimana Lindong menghentikan serangan gabungan mereka bertiga hanya dengan 1 pukulan, di mana pemuda klan Lin itu sebenar-benarnya hanya menggunakan kekuatan fisiknya saja untuk melawan 3 anjing Kekaisaran Cahaya Suci. Kelompok Moling juga menunjukkan raut tercengang, tidak menyangka sama sekali jika kekuatan Lindong telah meningkat lagi hanya dalam 2 hari yang singkat. 3 antek Dajjal Kekaisaran Cahaya Suci itu menjadi waspada setelah melihat kekuatan Lindong. Meski begitu, sang pemilik batu suci tidak mau memberi banyak kesempatan untuk membalas dan terbang masuk ke formasi 3 orang secara misterius. Riak energi yang hebat meletus dan dengan paksa memisahkan ketiga anggota Kekaisaran Cahaya Suci, membuat salah satunya buru-buru berteriak dan memperingatkan kedua rekannya kalau Lindong ingin memisahkan mereka bertiga. Namun peringatan itu pun sudah terlambat karena sepersekian detik dia membentuk armor cahaya untuk melindungi tubuhnya. Pukulan Lindong sudah lebih dulu mendarat dengan keras dan membuat armor beserta tubuh di dalamnya meledak dengan brutal. Banyak yang terengah-engah dari para penonton di tembok kota saat mereka melihat kabut merah bekas ledakan ahli Kekaisaran Cahaya Suci perlahan menghilang di kepalan tangan Lindong. Sama sekali tidak mengira Lindong dapat menghabisi seorang ahli puncak ranah manifestasi dengan 1 pukulan seperti ini. 2 antek Dajjal yang tersisa auto menunjukkan raut ngeri ketika melihat teman mereka diledakkan begitu saja, apalagi mengingat kecepatan mereka mustahil rasanya untuk melarikan diri dari Lindong. Dan benar saja apa yang kedua anggota Kekaisaran Suci itu pikirkan, karena sepersekian detik kemudian Lindong telah muncul di depan mereka dan mengayunkan pukulan yang memang tidak berlebihan kalau disebut memiliki kekuatan sebanding dengan ahli setengah nirvana. Hal ini menyebabkan
kedua anjing peliharaan Jinmu itu langsung meludahkan seteguk cairan merah dan kena mental berjamaah ketika berpikir bahwa Lindong memang hanya bisa dihadapi oleh senior besar mereka. Mamam. Karena itulah tanpa pikir panjang lagi keduanya langsung menaiki Gojek binatang iblis mereka masing-masing untuk pergi secepat mungkin. Sayangnya belum sampai menempuh jarak beberapa ratus meter, sebuah ular sancak darah yang sangat besar telah lebih dulu menembus tubuh tiga makhluk beda spesies itu dalam sekejap hingga membuat kekuatan hidup dengan cepat menghilang dari tubuh masing-masing. Iya, ular sancak darah itu tidak lain adalah ekor milik Kang Gojek Lindong, siapa lagi kalau bukan Shoyen versi Aing Maung. Lin Yan melambaikan ekor pitonnya yang setajam pisau sebelum dengan ganas melemparkan ketiga tubuh tanpa nyawa itu ke tanah. Tanpa mempedulikan mayit-mayit antek dajjal yang bergelimpangan, Lindong dengan acak meraih tas Qian Kun mereka bertiga dan tersenyum puas setelah melihat bahwa koleksi tiga anjing ini memang cukup memuaskan. Hai! Lindong juga dengan cepat mengurus beberapa antek dajjal kekaisaran cahaya suci yang tersisa di tembok kota sebelum bergegas muncul di samping Moling dan kawan-kawan dan menanyakan apakah tiga rekannya itu baik-baik saja. Moling menenangkan ketika berkata bahwa tiga antek dajjal kekaisaran cahaya suci tampaknya memang tidak berniat mengambil nyawa mereka bertiga karena berharap bisa memiliki sandera untuk mengalahkan Lindong. Lebih dari itu, sekarang hal yang membuat mereka sangat terkejut adalah kekuatan Lindong yang melejit membuat pemuda klan Lin itu hanya tertawa kecil ketika menjelaskan bahwa dia telah menguasai satu seni bela diri. Lindong merenung sejenak sebelum berkata bahwa dia akan pergi ke kota yang besok untuk memperkuat kunci rahasia kuno dan meminta Moling dan kawan-kawan untuk menggali informasi dari beberapa antek dajjal kekaisaran cahaya suci yang dia tinggalkan dalam kondisi hidup. Setelah itu Lindong mengabaikan tatapan takjub semua orang dan terbang menuju menara tinggi ketika mengalihkan perhatian pada ekor piton aneh di tubuh Aing Maungnya Shoyen. Beberapa perubahan kecil telah terjadi pada ekor piton itu membuatnya tersenyum puas melihat kekuatan Kang Ojeknya telah meningkat sedemikian rupa setelah menyempurnakan esensi darah buaya surgawi kuno, dan kekuatan ekor piton ini tidak kalah sama sekali dengan tombak tulang buaya surgawi. Lindong mengusap kepala Lin Yan yang dengan bangga sebelum memasuki kondisi kultivasi untuk memperkuat diri memulai perjalanannya esok hari. Namun kultivasi Lindong tidak bertahan lama ketika trio Moling datang dan menyampaikan bahwa mereka telah mendapat beberapa informasi mengenai kunci rahasia kuno dari antek dajjal kekaisaran cahaya suci. Pada intinya ada banyak perwakilan kekaisaran cahaya yang sekarang berkumpul di kota Yang, dan dari semua kekaisaran itu ada 4 kekaisaran yang memiliki praktisi panggung nirvana setengah langkah, yaitu kekaisaran tersembunyi besar, kekaisaran besi, kekaisaran skala laut, dan tentu saja kekaisaran cahaya suci. Lindong mengangguk paham tanpa menunjukkan tanda-tanda gentar sama sekali karena dengan kekuatan boneka simbol darah alias Ujang tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali seorang praktisi panggung nirvana sejati muncul. Karena itulah Lindong bertanya apakah ada ahli nirvana sejati yang kemungkinan juga berada di kota Yang. Meskipun kota Yang memang titik kumpul terbesar dalam radius 10.000 mil, menurut Moling kecil kemungkinan ada praktisi sekuat itu ada di dalamnya. Lindong mengangguk paham, namun bahkan jika benar-benar ada praktisi panggung nirvana di kota Yang, pemilik batu suci itu sudah bertekad untuk memenangkan kunci rahasia kuno apapun yang terjadi. Dengan pemikiran ini Lindong secara alami tidak lagi ragu-ragu saat dia menyatakan dengan suara rendah bahwa besok mereka akan memulai perjalanan ke kota Yang, membuat trio Moling dengan sungguh-sungguh mengangguk karena sejak awal ketiganya telah menaruh keyakinan mutlak kepada Lindong.
Keesokan harinya tepat saat cahaya pagi merobek kegelapan dan memercik ke tanah, suara angin kencang bergema di langit kota titik kumpul hanya untuk melihat 4 sosok berlari keluar dari menara tinggi dan mendarat di punggung binatang iblis ganas. Siapa lagi kalau bukan Xiaoyan si aing mau. 4 sosok itu jelas adalah Lindong dan kawan-kawannya. Mulai sekarang kita sebut aja mereka F4 ya guys ya. F4 gitu. Melepaskan ledakan sonik yang menggema di langit sebelum akhirnya menghilang di tepi cakrawala yang jauh. Jarak antara kota titik kumpul pertama dan kota yang akan memakan waktu beberapa hari, namun dengan kecepatan Lin Yan mereka seharusnya dapat memangkas perjalanan menjadi 2 hari saja. Selama waktu ini, Lindong telah memberikan harta karun jiwa yang dia temukan di atas Qian Kun Antek Dajjal Kekaisaran Cahaya Suci pada ketiga temannya, membuat rombongan F4 itu menjadi semakin solid sebagai sebuah tim. Lindong tanpa ragu memberikan hadiah-hadiah ini karena berpikir bahwa meningkatkan kekuatan trio Moling akan memberikan dukungan untuk dirinya juga. Lindong sudah bersiap memberikan bantuan melihat ketiga temannya akan melakukan terobosan ke ranah manifestasi tingkat puncak dan menggelontorkan sejumlah besar Nirvana Ki yang telah dimurnikan oleh kekuatan pelahap. Sehari berlalu dengan cepat dan pada senja hari kedua akhirnya 3 serangkai menunjukkan aura yang melonjak stabil, menandakan bahwa 3 jenius kekaisaran yang besar itu telah berhasil menerobos ranah manifestasi tingkat puncak. Meskipun ketiganya dalam keadaan berkultivasi, mereka masih bisa merasakan apa yang terjadi di dunia luar, menilai bahwa masuknya Nirvana Ki secara tiba-tiba ke dalam tubuh mereka jelas tidak wajar dan satu-satunya yang bisa membantu mereka seperti ini adalah Lindong. Karena itulah Moling selaku jubir dari 3 serangkai yang lain dengan yakin berkata bahwa dia tidak akan berterima kasih atas kemurahan hati Lindong, namun sewaktu-waktu pemuda itu membutuhkan bantuan, mereka bertiga akan melakukan yang terbaik untuk memberikan dukungan. Apalagi karena mereka bertiga tidak tahu kalau Lindong memiliki simbol leluhur pelahap, ketiganya berpikir bahwa pemuda itu menggelontorkan sejumlah besar pil Nirvana. Harus diketahui bahwa pil Nirvana adalah benda yang sangat berharga dan tindakan persahabatan ini mau tidak mau menyebabkan ketiganya merasa tersentuh. Dengan kekuatan F4 yang sekarang telah mencapai puncak manifestasi seluruhnya, juga harta karun surgawi yang diberikan oleh Lindong, mereka yakin bahwa menghadapi kekaisaran besar seperti Kekaisaran Cahaya Suci dengan elit puncak manifestasi juga bukanlah hal yang mustahil lagi. Kendati demikian, Lindong tetap memperingatkan ketiganya untuk berhati-hati, apalagi kalau bertemu dengan praktisi Nirvana setengah langkah. Karena itulah Lindong memberitahukan 3 rekannya tentang formasi hitam 3 misterius, di mana menurut Lindong formasi ini memiliki kekuatan untuk melawan seorang ahli setengah Nirvana. Ketiganya bertukar pandang sebelum melepaskan rasa terima kasih yang intens di mata mereka, sebelum kemudian mengambil posisi pelatihan untuk memahami sebagian formasi sesuai arahan Lindong. Singkat cerita, 4 manusia di atas punggung harimau besar telah memasuki kultivasi mereka masing-masing, meninggalkan Lin Yan yang mengepakkan sayapnya ketika berubah menjadi kilatan cahaya merah yang menyapu cakrawala. Seharian sekali lagi berlalu dan ketika sampai pada siang hari ketiga, mata Lindong yang sebelumnya tertutup mulai terbuka ketika menemukan siluet kota perlahan muncul di ujung pandangannya seperti binatang purba yang sangat besar. Lindong dapat merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar dari kota dan yakin bahwa siluet binatang purba yang membentang di hadapannya saat ini tidak lain adalah kota tujuannya, yaitu Kota Yang. 3 serangkai juga mendeteksi beberapa aura kuat yang menembus cakrawala dan segera menunjukkan rasa takjub saat menilai bahwa mungkin orang terlemah yang ada di kota ini adalah praktisi tahap manifestasi awal. Lindong mengangguk sekilas sebelum kemudian mengajak 3 temannya untuk menemukan tempat peristirahatan di kota dan pergi jalan-jalan untuk melihat bazar yang ada di tengah Kota Yang.
Alasan Lindong berencana pergi ke bazar adalah karena ingin melelang beberapa seni bela diri dan harta karun jiwa yang dia miliki dan mencoba mengumpulkan 30.000 pil nirvana sesegera mungkin. Bagaimanapun, keadaan di kota yang pasti akan jauh lebih berbahaya dibanding kota titik kumpul sebelumnya dan dia harus menyempurnakan si Ujang sebelum ada bahaya besar yang tidak dapat dia tangani. Pelelangan kota yang ini dianggap sebagai tempat paling ramai di seluruh kota dan oleh karena itulah ketika Lindong dan yang lainnya mencapai area ini, apa yang bisa mereka lihat hanyalah lautan kepala yang terombang-ambing memenuhi jalanan pasar. Begitu memasuki pasar, Lindong dengan cepat memindai seluruh pelelangan dan segera menunjukkan semburat kejutan saat merasakan ada aura ahli setengah nirvana yang berada di antara kerumunan. Moling dengan kemampuan scanningnya yang pas-pasan menilai jika sepertinya ada ahli 4 kekaisaran besar yang sebelumnya dia sebutkan, namun tidak ada Antek Dajjal kekaisaran cahaya putih di antaranya. Ketika mendengar itu, Lindong dengan lembut tersenyum sebelum kemudian berbalik dan melihat sudut terpencil di pasar, tepatnya ke arah seorang pemuda dengan jubah putih yang tidak lain dan tidak bukan adalah praktisi setengah langkah nirvana dari kekaisaran cahaya suci alias Jinmu. Berhubung Jinmu juga belum mengenalinya, Lindong pun tidak mau membuang waktu dan mulai melelang barang yang dia miliki. Mulai dari telapak dingin angin iblis, segel pemisah laut, seni bela diri manifestasi semu, sampai dengan tubuh guntur matahari hebat. Bahkan bagi kebanyakan orang di sini, seni bela diri manifestasi adalah harta yang cukup jarang ditemukan. Karena itulah setelah Bajar hening sejenak, masa dengan cepat berteriak-teriak menawarkan harga yang lebih tinggi. Sementara Lindong tetap tenang sambil menunggu harga tertinggi yang bisa dia dapatkan. Satu demi satu harta Lindong telah terjual, meninggalkan segel pemisah laut dan tubuh guntur matahari besar yang memang memiliki harta selangit. Lindong menjelaskan kepada semua orang bahwa tubuh gunturnya telah mencapai tingkat tertinggi dan 10.000 pil nirvana jelas bukanlah harga yang malah untuk itu, yang cocok untuk itu. Baru setelah Lindong menyelesaikan kata-katanya, seorang pemuda dengan kemeja biru melemparkan senyuman ketika berkata bahwa dia tertarik pada tubuh guntur Lindong. Lindong melirik pemuda itu penuh arti dengan jelas mengetahui bahwa kekuatan yang dimiliki oleh pemuda itu adalah setengah langkah menuju nirvana dan mengangguk paham ketika Moling memberitahukannya bahwa pemuda itu adalah Haisa dari kekaisaran Hailing yang memiliki reputasi terkenal karena hampir selalu tidak mau membayar untuk benda yang dia inginkan. Nah, sebelum Haisa berbicara lebih banyak, seorang pria berotot dengan kekuatan yang sama muncul berkata bahwa dia ingin menawar tubuh guntur matahari besar Lindong dengan 12.000 pil nirvana. Mendengar itu, Haisa dengan nada dingin bertanya Lindong ingin menjual tubuh gunturnya kepada siapa, di mana meskipun Haisa berbicara dengan santai, samar-samar seseorang bisa merasakan sedikit intimidasi di balik kata-katanya. Namun tanpa banyak pikir, Lindong langsung berkata bahwa dia akan menjual kepada penawar tertinggi, membuat laki-laki berotot itu langsung tertawa terbahak-bahak mengetahui bahwa ada orang di kota yang tidak takut kepada Haisa. Wajah Haisa sedingin es saat berkata bahwa dia akan memberikan 1.000 pil nirvana kepada Lindong, membuat pemuda klan Lin itu tersenyum ketika memilih untuk mengabaikan kata-kata Haisa dan memasukkan gulungan tekniknya kembali dalam tas Qian Kun. Ketika dia melihat tindakan Lindong, Haisa perlahan-lahan mencodongkan tubuh ke depan dan berniat untuk memberikan anak baru ini pelajaran sebelum tiba-tiba saja suara lain terdengar dan menghentikan huru-hara di antara Lindong dan Haisa. Orang itu secara alami adalah Jinmu yang menunjukkan tatapan seperti ular kobra ketika memuji Lindong yang masih memiliki keberanian untuk muncul di depannya setelah membunuh semua orang yang dia kirim. Karena Lindong ternyata juga memiliki masalah dengan Jinmu, Haisa pun hanya tersenyum ketika mempersilahkan Tuan Muda Kekaisaran Cahaya Suci itu untuk menyelesaikan masalahnya sambil berniat menyaksikan nasib buruk macam apa yang akan pemuda itu alami sebentar lagi. Jinmu dengan santai tertawa sebelum menawarkan Lindong untuk
diri saja. Hai, karena apabila pemuda itu berakhir di tangannya, maka Lindong jelas akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Namun Lindong tanpa gentar sama sekali hanya menggelengkan kepalanya sambil bertanya apakah kepercayaan diri Jinmu ini didasarkan pada kekuatannya yang hanya setengah nirvana. Sok keras maneh. Nyeh. Mendengar ucapan selengean Lindong, Jinmu pun melemparkan tatapan penuh bisa sebelum kemudian meledakkan kekuatan dan membuat gelombang kekuatan Yuan melolong dan berubah menjadi macan tutul yang dengan kejam berlari menuju ke arah Lindong. Semua orang hanya bisa menggelengkan kepala melihat nasib buruk Lindong hingga bahkan harus mengalami kematian tanpa sempat berteriak. Namun tatapan iba itu dengan cepat berubah menjadi keterkejutan saat melihat Lindong tidak bergeming sama sekali dari tempatnya sebelum berkata dengan nada dingin kepada Jinmu bahwa pemuda itu tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan omong kosong kepadanya. Dan apabila Tuan Muda Kekaisaran Cahaya Suci itu tidak senang karena anak buahnya telah dihabisi, Lindong tidak keberatan sama sekali untuk membuat Jinmu menyusul mereka hari ini juga lewat jalur VIP. Edian, waduh Edian banget sumpah ya, gila OP-nya nggak ngotak lah ya Kang Pak Boy yang satu ini. Kayak kalau lo nggak terima ya udah sini gue matiin sekalian gitu kan. Respect lah ya. Nah kira-kira bagaimanakah akhir pertempuran Lindong dan Jinmu? Apakah Lindong benar-benar akan berhasil membuat Tuan Muda Kekaisaran Cahaya Suci itu nyusulin antek-antek dajalnya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakradiva reinkarnasi di Ginosis ya guys ya. Lanjut jangan nih, tulis dong di kolom komentar Mas. Yang nggak tulis di kolom komentar ya ini teh abis nonton ya. Fix ya antek-antek Jinmu kalian.